Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Febriani, NIM 205231259 dari kelas Perbankan Syariah 4G. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang berjudul investasi. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai 1. Pengertian investasi, 2. Jenis-jenis investasi, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi, 4. Pengaruh investasi dalam perekonomian, 5. Tujuan investasi, 6. Bentuk-bentuk investasi, 7. Macam-macam investasi. Yang pertama, apa sih yang kalian pahami dari kata investasi? Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. 1. Investasi yang terdorong atau induced investment, yaitu investasi yang tidak diadakan akibat adanya penambahan permintaan. Penambahan permintaan yang diakibatkan penambahan pendapatan. 2. Investasi otonom atau autonom investment, yaitu investasi yang dilakukan atau dilaksanakan secara bebas. Artinya, investasi yang diadakan bukan karena pertambahan permintaan efektif, tetapi justru untuk menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan. 2. Tingkat bunga. 3. Ramalan mengenai ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh. 7. Situasi politik. 8. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah. 9. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Kemudian, pengaruh investasi dalam perekonomian. Salah satu teori dari Harold Domar menjelaskan bahwa kegiatan melakukan investasi dianggap menjadi salah satu faktor penting terhadap dua peran untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Yang pertama, investasi memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan negara. Karenanya, semakin mudah proses investasi, maka akan semakin banyak pula kegiatan investasi, dan semakin tinggi juga pendapatan yang bisa dihasilkan suatu negara. Kedua, investasi bisa memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal tersebut bisa dianggap sebagai suatu pengeluaran yang dapat menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Selanjutnya, tujuan investasi. Yang pertama, mendapatkan penghasilan tetap. Biasanya diterapkan oleh mereka yang menanam modal pada sebuah perusahaan. Contohnya, Anda berinvestasi pada sebuah perusahaan pengolahan makanan cepat saji. Dari hasil penjualan, Anda berhak mendapatkan persentase keuntungan setiap bulannya. Besarnya persentase keuntungan akan berbeda, tergantung kesepakatan antara perusahaan dan investor. Yang kedua, mengembangkan usaha. Selain mendapatkan penghasilan tetap dan keuntungan, investasi juga dapat mengembangkan usaha yang sedang Anda jalani. Laba investasi yang didapatkan dapat menjadi suntikan modal untuk bisnis Anda. Yang ketiga, jaminan dalam bisnis. Jika Anda menanam modal pada supplier bahan baku usaha yang sedang Anda jalani, maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Selain itu, harga produk Anda akan dapat bersaing di pasaran karena mendapatkan bahan baku yang lebih murah dengan kualitas yang baik. Kemudian, bentuk-bentuk investasi. Secara umum, tujuan investasi adalah untuk mengembangkan aset. Investasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu investasi aktiva real dan investasi aktiva finansial. Berikut penjelasan keduanya. Investasi aktiva real adalah investasi yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang terlihat atau tidak terlihat. Contohnya, investasi emas, properti, tanah, logam mulia, dan lain-lain.
Sedangkan investasi aktiva finansial adalah investasi yang dilakukan oleh investor dalam bentuk sekuritas, contohnya saham dan deposito. Selanjutnya, macam-macam investasi. 1. Deposito, yaitu simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. 2. Saham, yaitu penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha, yang mana melalui instrumen tersebut mereka memiliki klaim atas aset dan penghasilan perusahaan, serta berhak menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS. 3. Cryptocurrency, yaitu jenis investasi yang menawarkan return tinggi atau high return. Cryptocurrency sendiri adalah mata uang digital yang hanya ada dan bisa digunakan di dunia maya. 4. Obligasi, yaitu surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. 5. Emas, yaitu sebuah bentuk investasi modal terhadap logam mulia atau emas. 6. Properti, yaitu bentuk permodalan yang mirip seperti investasi lain dengan melibatkan pembelian dan penjualan aset, serta menangani aset untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Namun, perbedaan antara investasi di bidang properti dan jenis investasi lain terletak pada jenis aset yang dikelola. 7. Reksadana, yaitu sebuah investasi di mana dana dikumpulkan dari beberapa investor menjadi satu, kemudian diinvestasikan pada macam pasar modal. Reksadana dibagi menjadi 5 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.